Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan mengudara kembali untuk melihat kondisi terkini dari Stadion Surajaya Lamongan. Sudah lama ya kita tidak mengupdate kembali stadion kebanggaan kita ini. Mari kita sama-sama melihat ya kondisi terkini dari Stadion Surajaya Lamongan yang sebentar lagi akan menjadi kandang dari tim kesebelasan Persela Lamongan di kompetisi Liga 2 atau Championship sekarang namanya ya. Ya, sebelum kita lanjut lebih jauh di video ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan juga like video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang sekarang sedang menonton video ini dimanapun teman-teman berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam segala urusannya, dan juga dilancarkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Tapi kita lanjutkan untuk video ini sendiri, saya ambil di tanggal 9 September ya. Jadi beberapa hari lagi kick off championship akan segera dimulai ya. Yang mana untuk tim Persela sendiri tergabung di grup timur. Nah, di grup timur sendiri terdapat beberapa klub ya. Antara lain yang jelas Persela Lamongan, Delta Sidoarjo, Barito Putra, Persipura, PSS Sleman, Persiku Kudus, PSIS Semarang, Persiba Balikpapan, Persipal Palu, dan Kendal ya. Jadi untuk kick off sendiri memang untuk Persela Lamongan berada di tanggal 15 atau hari Senin mendatang. Jadi tinggal belum nggak sampai seminggu Stadion Surajaya akan digunakan di kompetisi Liga 2 Indonesia ya teman-teman. Tapi memang untuk musim ini Persela Lamongan tidak dapat ditemani oleh supporter-supporter mereka karena terkena larangan sanksi dari PSSI karena kericuan pertandingan terakhir di Stadion Tuban Sport Center. Ya, baik, kita akan masuk ke area dalam stadion ya untuk melihat kondisi terkini di area dalam stadion. Nah, di depan kita ini adalah tribun bagian timur ya teman-teman, yang mana memang di bagian timur ini terdapat tulisan Surajaya Lamongan dan ada gradasi dari single seat itu sendiri ya. Gradasi single seat itu sama seperti gradasi dari fasad sisi luar ya. Nah, sekarang kita bergeser ke tribun bagian selatan ya. Kalau di selatan itu terdapat tulisan Joko Tingkir, yang mana itu adalah slogan bagi supporter tim Persela Lamongan, yaitu Joko Tingkir. Nah, setelah dari tribun bagian selatan kita bergeser ke tribun bagian barat, mana di tribun barat ini terdapat tribun VIP VVIP, barat A, barat B, dan juga ada Royal Box ya. Dan memang untuk tribun media belum terpasang single seat ya. Mungkin saat menjelang pertandingan atau kick off nantinya akan segera dilakukan pemasangan. Selain itu di tribun barat juga terdapat tribun khusus difabel sehingga semua kalangan dapat menonton pertandingan di dalam stadion. Nah, di depan kita ini adalah tribun bagian utara, yang mana memang sama untuk tribun utara dan juga selatan ini identik ya. Terdapat juga tulisan Joko Tingkir.
Nah, sekarang kita akan melihat kondisi dari rumput ya, yang mana Stadion Surajaya ini memang untuk rumput sudah sangat oke, sudah sangat bagus ya, terlihat gradasi dan juga warna rumput ya, sudah sangat hijau. Meskipun saat ini di Kabupaten Lamongan jarang turun hujan ya, tapi penyiraman atau perawatan terus intensif dilakukan karena kualitas rumput itu sangat-sangat diperhatikan ya. Sekarang masih dalam proses penyiraman dan akan terus dirawat ya untuk pengelola sendiri. Rumput kalau tidak salah itu diserahkan oleh pihak ketiga, sehingga tidak dari Pemkab yang merawat, tapi ada vendor sendiri. Tapi saya belum tahu siapa atau vendor mana yang melakukan perawatan di Stadion Surajaya Lamongan. Nah, untuk cat sendiri memang belum terlihat ya, mungkin nanti saat akan dilakukan pertandingan akan dilakukan pengecatan ulang sehingga warna dari garis lapangan nantinya akan terlihat dengan jelas. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa untuk akses masuk ke dalam stadion di stadion yang baru ini lebih banyak dibandingkan Stadion Surajaya yang lama? Untuk stadion ini sendiri memang untuk akses keluar masuk area tribun atau masuk ke dalam stadion itu lebih banyak karena memang faktor keselamatan atau faktor safety dari penonton itu sangat-sangat diutamakan ya teman-teman. Apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka area stadion harus cepat-cepat steril, harus cepat-cepat kosong. Itulah mengapa untuk akses masuk di Stadion Surajaya Lamongan ini lebih banyak dibandingkan stadion yang lama. Selain itu, untuk fasilitas-fasilitas pendukung yang berada di stadion ini sudah sangat jauh lebih bagus, jauh lebih lengkap dibandingkan dengan stadion yang lama. Kalau teman-teman masih ingat dulu saat ke Stadion Surajaya yang lama, pasti kesulitan mencari toilet dan juga musola ya. Tapi untuk di stadion yang baru ini, di semua sektor tribun sudah terdapat tempat atau fasilitas-fasilitas pendukung yang sangat memadai. Jadi teman-teman saat menonton pertandingan, masuk waktu sholat tidak perlu khawatir, bisa sholat di bawah tribun karena sudah terdapat musola, dan juga selain itu juga terdapat kamar kecil atau WC. Jadi untuk fasilitas sangat-sangat mumpuni dibandingkan Stadion Surajaya Lamongan yang lama. Nah, ini adalah area sisi barat bagian luar ya, yang mana nantinya akan menjadi akses masuk bus pemain dan juga kendaraan ofisial pendukung lainnya. Nantinya pemain masuk dari area bagian barat ini ya teman-teman. Ya, area barat sendiri untuk ruangan itu sudah sangat komplit. Terdapat pula ruangan VAR, sehingga untuk musim ini Liga 2 sudah mulai menggunakan VAR ya. Jadi untuk VAR sendiri ruangannya sudah siap di Stadion Surajaya Lamongan. Dan di depan kita ini adalah area barat ya, area selatan sisi luar. Ini adalah spot foto terbaik menurut saya karena di sisi selatan ini terdapat tulisan Stadion Surajaya Lamongan dengan background Stadion Surajaya Lamongan itu sendiri ya. Dan juga terdapat sedikit taman di area sisi selatan ini ya.
Untuk akses kendaraan umum juga Stadion Suraja Lamongan ini jarak dengan fasilitas kendaraan umum itu sebenarnya tidak terlalu jauh seperti stasiun, itu sangat dekat, kurang lebih hanya berjarak 1 kilometeran dengan stasiun ya. Jadi teman-teman saat teman-teman dari luar kota ingin melihat pertandingan di Stadion Surajaya dan ingin menggunakan kereta api, bisa turun di stasiun Lamongan dan dilanjutkan jalan kaki ke arah stadion ya. Jaraknya tidak terlalu jauh ya, jadi sangat-sangat mumpuni untuk fasilitas kendaraan umum ya. Nah, ini adalah kondisi saat kita melihat dari atas, sangat-sangat megah sekali ya untuk Stadion Suraja Lamongan ini, dengan desain yang modern tanpa lintasan atletik. Jarak tribun ke lapangan sangat dekat dibandingkan dengan stadion yang lama, dan juga untuk stadion ini sendiri sudah full single seat. Untuk kapasitas sendiri kurang lebih kalau tidak salah 12.000 ya, kalau tidak salah 12.000 kursi single seat. Dan semoga nantinya untuk akses masuk ke dalam stadion juga ditambah ya teman-teman, karena memang untuk akses Stadion Surajaya ini hanya berada di sisi bagian selatan. Kemarin saat delegasi FIFA melakukan kunjungan stadion-stadion yang direnovasi di Indonesia, terutama salah satunya yaitu Stadion Surajaya, FIFA memberikan masukan agar Stadion Surajaya Lamongan ditambahi akses masuk ke dalam stadion, yaitu di sisi bagian utara, yang mana kalau teman-teman tahu Jalan Lingkar Utara sudah selesai dilakukan pembangunan dan diharapkan ada akses ke dalam Stadion Surajaya Lamongan di sisi bagian utara. Dan semoga kedepannya rencana itu terrealisasi ya teman-teman, agar tidak menimbulkan kepadatan saat keluar dari area stadion maupun masuk ke area stadion. Mungkin itu saja teman-teman untuk updatean kondisi dari Stadion Surajaya Lamongan. Dan semoga Stadion Surajaya Lamongan ini mampu dijaga, mampu dirawat dengan baik, dan kita sebagai warga Lamongan mampu menjaga prasarana pendukung yang sudah ada di Stadion Surajaya Lamongan agar tetap terawat, terjaga dengan baik ya. Dan semoga juga untuk Persela Lamongan musim ini mampu bangkit dan menjuarai atau promosi ke Liga 1. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita akhiri video kali ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa men-skip video ini. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, bisa di subscribe dulu agar nantinya channel ini lebih bisa berkembang ya. Mungkin itu saja. Bila ada salah atau kurang dari pemberian narasi atau penjelasan di video ini, bisa teman-teman tambahkan agar teman-teman yang lain yang belum tahu mendapat info yang lebih valid ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.